Puji nama Tuhan, shalom saudara. Shalom, sekali lagi saya menyapa setiap kita jemaat Tuhan GBIFC yang ada di rumah hari ini. Hari ini kita boleh bersama-sama datang kembali beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan saat ini dia naik. Dan ketika ia naik, Roh Kudus turun bagi setiap kita, memberikan kuasa, penghiburan, kekuatan bagi setiap kita. Mari persiapkan hatimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang terbaik, hari ini jamahlah setiap hati kami. Kami rindu bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Bawa setiap kami lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang termanis, mari jamahlah setiap kami lebih lagi. Datanglah, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah memenuhi setiap kami. Yes Lord, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, kami mau bersekutu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Urapan-Mu lebih sungguh lagi, jemaat Tuhan, katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku.
denganmu, mengubah hidupku. Sebab urapanmu Tuhan mengubahkan setiap kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Ayat dahsyat, Roh Kudus yang bersih, jamalah setiap kami. Bapa, Yesus, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Oh yang termanis, Dialah pengharapan, Dialah kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Mari katakan, satu yang ku rindu. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh. Katakan urapanmu, urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah suruh hidup. Urapanmu, urapanmu mengubah. Mari jemaat Tuhan saja yang ada di rumah katakan, satu yang ku bawaku tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Urapanmu, urapanmu mengubah hidup. Urapanmu ya Tuhan, urapanmu mengubah. Sekali lagi katakan, urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Roh Kudus, Kau yang termanis. Haleluya. Mari saudara sembah Dia, agungkan namanya. Dia layak disembah, Dia layak dipuja. Oh Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik selama-lamanya. Oh haleluya.
setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke sorga, Roh Kudus sudah ada dalam hati setiap kami. Mengingatkan setiap kami. Menegur setiap kesalahan kami. Bahkan menghiburkan setiap kami, Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sorak-sorai buat Dia. Kami percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang mengurapi setiap kami. Amin. Memberikan perubahan bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami diberikan kuasa untuk kami menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Amin. Kami siap memuji nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Hari ini kita siap memuji nama Allah kita yang luar biasa, katakan amin. Saudara, siap memuji nama Allah kita yang dahsyat, katakan amin. Yuk mari kita angkat pujian kita, bangkit gereja Tuhan sekarang. Biar setiap kita hari ini ingatkan, gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi. Sebab kuasa Roh Kudus turun bagi setiap kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenanganlah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari gereja Tuhan bangkit semua. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, amin. Kemenanganlah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari semuanya, mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Hey, mari rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan, amin. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan. Katakan bangkit gereja Tuhan. Semua bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju dalam kuasa Roh Kudus. Setiap kita diberi kemenangan, kemenanganlah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah semua. Kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Semuanya, mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi yuk katakan kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari semua, mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang,
pemenang. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu. Maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, amin. Bangsa-bangsa Bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai paling meriah buat Allah kita. Saudara siap untuk meninggikan nama Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Yang siap katakan amin. Bersama-sama dengan saya, katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan pakai gerakan yuk sama-sama semuanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lagi-lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lebih antusias katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi yuk katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya percaya hari ini setiap kita dikuatkan, amin. Setiap kita diberikan kuasa, semakin semangat untuk melayani Tuhan dengan penuh antusias, dengan roh yang menyala-nyala, amin saudara. Hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya Roh Kudus akan menjamah setiap kita. Kami percaya Bapa, kuasa Roh Kudus akan memenuhi hati kami. Roh Kudus yang menawan hati kami. Roh Kudus yang begitu manis. Roh Kudus yang begitu suci. Bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Yes. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
manis dan lembut. Dialah penolong bagi setiap kita, penolong yang sejati dan suci. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Yes, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari bekerja, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari Roh Kudus katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ini kerinduan kami, bekerjalah oh Roh Kudus, lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biar berkenan di mata Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, mendatangkan sukacita bagi kami semua. Saat ini kami mau duduk dengan tenang dimanapun kami ada, di rumah, di perjalanan, bahkan di mana saja Tuhan. Secara online kami boleh beribadah kepada Tuhan, tidak mengurangi makna kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan bagi setiap pribadi jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Mari Roh Kudus berkarilah Engkau di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu agar kebenaran firman Allah dapat diberitakan di tengah-tengah kami, bagi kami semua, bahkan untuk menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami dalam menghadapi situasi kondisi yang melanda bumi dunia ini, khususnya negara kami Indonesia, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengar, menerima, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap untuk mendengar, menerima, merenungkan, melakukan firman Tuhan, katakan amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini kembali kita dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dia harus naik. Kenaikan itu adalah merupakan rentetan dari penyelamatan umat manusia. Dari sejak kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba di Bethlehem, sampai kepada pengorbanannya di kayu salib di Golgota, dia mati, dikuburkan dan bangkit serta naik kembali
Dan setelah dia naik, Roh Kudus turun untuk memenuhi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dari perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus yang saya ambilkan bagi kita semua, yaitu Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 9, akan dosa karena mereka tetap tinggal tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, dan itu aku berikan. Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus Kristus naik ke sorga, karena kenaikan itu merupakan rangkaian daripada penyelamatan umat manusia. Jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mendengarkan firman ini, dalam kondisi apapun kondisimu saat ini, mari buka hatimu, bukakan pendengaranmu, tujukan hatimu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Karena kondisi situasi yang kita hadapi saat-saat ini, dalam kondisi akibat daripada virus corona yang telah melanda kehidupan kita. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan terpaku pada persoalan itu, jangan terpaku pada akibat daripada apa yang telah terjadi yang hidup kita. Namun firman Tuhan katakan ini, Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi kamu kalau aku harus pergi kepada Bapa. Artinya, Yesus telah bersama-sama murid-muridnya selama 3,5 tahun dalam pengajaran-pengajarannya. Tuhan Yesus telah bersama-sama dengan kita, telah mengenal Tuhan sejak kita dipanggil oleh Tuhan menjadi murid kepunyaannya. Apa yang kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan dari hari kelahirannya, penyelamatannya, sampai kenaikannya, dan sampai nanti Roh Kudus turun untuk memenuhi kehidupan orang percaya. Apa yang kita dapat lihat? Kalau kita masih terus dilanda kesulitan, dilanda ketakutan dan kegelisahan akibat daripada virus corona ini, berarti kita tidak lebih daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yesus mengatakan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 20 itu, kalau ibadahmu tidak melebihi atau tidak jauh lebih baik dari orang-orang Farisi, orang Saduki ini, maka kamu tidak akan masuk surga. Artinya, situasi kondisi kita, hati dan pikiran kita, oleh karena keadaan virus corona yang melanda dunia, khususnya di tengah-tengah bangsa negara kita, kalau kita terus gelisah, kalau kita terus ketakutan, dilanda ketakutan, apa yang harus kita perbuat? Berarti Tuhan katakan kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya di luar sana. Berarti firman Tuhan katakan kita tidak akan masuk surga. Oleh sebab itu, rubah sikapmu, perbaharui hati dan pikiranmu, perbaharui keyakinan kepercayaanmu kepada Tuhan bahwa kita beriman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita.
Bukan berarti kita pasrah lalu kita tinggal menunggu, lalu kemudian kita tidak berbuat apa-apa, tidak. Memang kondisi kita saat ini, pemerintah mengatakan kita harus tinggal di rumah aja. Dari rumah kita melakukan aktivitas kita. Semua serba kesulitan, semua serba kebingungan. Tapi kebingungan kita itu kita bawa di hadapan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa virus corona ini membuat menjadi introspeksi bagi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan. Selama ini kita banggakan gereja kita, ruang gereja yang megah, ruang gereja yang besar, ruang gereja yang penuh dengan fasilitas kita bangga. Tapi saat ini Tuhan izinkan untuk kita meninggalkan kebanggaan-kebanggaan itu. Agar kita bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan bangga memiliki ruang gereja yang penuh fasilitas. Tapi bangga karena ada Yesus. Yesus yang telah berkorban. Yesus yang telah mati. Yesus yang telah bangkit. Dan Yesus yang telah naik ke sorga. Untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang indah. Yang belum pernah kita terima dari orang lain. Yesus merintahkan, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Berbeda. Damai sejahtera yang kita temukan daripada Allah, dari Yesus Kristus. Tidak seperti damai sejahtera yang dunia berikan kepada kita. Karena apa? Damai sejahtera dunia ini sementara. Di saat kita mendapatkan apa yang kita dapatkan itu, kita merasa damai. Di saat kita bersahabat dengan seseorang, rasanya damai. Tapi di saat kita bermusuhan dengan orang yang kita sayang-sayang selama ini, rasanya gelisah. Dan kita tidak tahu kita arahnya mau kemana. Tapi hari ini, firman Tuhan, mari kita mau renungkan firman Tuhan ini dalam hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kristus Yesus naik dan memberi pertanggungjawaban kepada Bapanya di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia naik ke sorga. Dia memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan tugas-tugas pekerjaannya. Apa yang sudah dikerjakannya. Selama 3,5 tahun dia mulai mengembara dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Tidak mengenal daerah yang maju atau daerah yang ramai. Tapi dia terus kunjungi, terus memberitakan Injil. Dan dia memberitakan kabar baik itu, keselamatan itu. Dia telah menjalankan tugasnya 3,5 tahun bersama murid-muridnya. Dan selesai tugasnya dan dia naik ke sorga. Dia membawa tawanan-tawanan. Artinya dunia, manusia telah ditawan pada waktu itu oleh keadaan dunia pada saat itu. Dosa-dosa yang menguasai hati dan pikiran manusia. Kenajisan, perzinahan, dan banyak hal yang lain lagi yang merusak kehidupan manusia. Saat ini, khususnya kita, dirusak, kondisi kita dirusak oleh virus corona ini. Lalu apa yang kita perbuat? Kita tidak berdaya. Tidak seorang pun yang berdaya karena situasi ini. Tidak seorang pun bisa menghindar. Apapun statusmu, apapun keadaanmu, apapun pendidikanmu, tidak bisa dibanggakan itu untuk menghadapi virus corona ini. Satu-satunya yang harus kita lakukan, berdiam diri di rumah aja, kata pemerintah. Di rumah aja, tidak bisa kemana-mana. Tetapi buat orang yang percaya kepada Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang luar biasa, di rumah aja ini artinya memperbanyak waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Memperbanyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Memperbanyak waktu kita untuk saling bersilaturahmi antara suami istri dan anak-anak. Selama ini kita kurang memperhatikan itu. Anak-anak kurang kasih sayang dari orang tua. Istri merasa kurang kasih sayang dari suami. Suami merasa kurang perhatian daripada istri. Tapi hari ini, situasi corona ini membuat kita untuk saling lebih memperhatikan satu dengan lain. Menyatakan kasih sayang kita. Dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan lewat firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Ya, Yesus naik ke sorga. Bapanya Allah serta menunjukkan hasil pekerjaannya yang telah dikerjakannya. Tuhan Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia ini. Aku meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Dia datang dari sorga.
Dia menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelamatkan manusia, memberikan jalan damai sejahtera buat manusia, memperdamaikan manusia dengan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kita mempunyai imam besar agung yang melintasi seluruh langit dan dunia. Mempunyai imam besar, tidak seperti imam besar pada zaman perjanjian lama. Dia tidak mengenal dosa, tapi dia merasakan akan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia memahami manusia dan dia menjadi perantara kita. Dia naik ke sorga, dia membawa tawanan-tawanan kata firman Tuhan. Kristus naik ke sorga. Ada apa artinya? Saudara yang ke Tuhan mempunyai makna yang luar biasa. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus Kristus lewat ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu memperlengkapi orang percaya dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan tadi, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku harus pergi kepada Bapa, agar aku boleh mengutus Roh Kudus kepada kamu semua. Roh penolong. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku memberikan roh penolong bagimu. Ada 3 tugas Roh Kudus dalam hidup manusia. Yang pertama, menginsapkan dunia akan dosa supaya bertobat. Menginsapkan manusia agar sadar betapa besar dosa-dosa yang kita kerjakan, lakukan. Betapa jauhnya kita dari Tuhan. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa itu maut, kata firman Tuhan dalam Roma pasal 3 itu. Upah dosa itu maut. Tetapi dia datang, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan dia naik ke surga agar Roh Kudus turun. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara yang kasih Tuhan, waktu-waktu ini gak ada lagi bagi kita untuk mengatakan kita santai. Situasi kondisi dunia, firman Tuhan minggu-minggu yang lalu saya sudah peringatkan, sudah katakan bahwa situasi ini kita tidak bisa lengah. Karena apa? Menyatakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak bisa diperhitungkan lagi mengatakan kita akan santai. Tidak. Saat ini kita harus berjaga-jaga. Dan saya percaya Tuhan izinkan kondisi ini agar kita memperbanyak waktu kita berjaga-jaga dan berdoa untuk menyambut sang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, fungsi Roh Kudus atau tugas Roh Kudus dicurahkan bagi kita, menyatakan kebenaran yang harus dihidupi orang percaya. Roh Kudus datang dan diberikan kepada kita untuk menyatakan kebenaran itu, untuk kita dapat hidupi dan jalani, praktekkan dalam hidup kita. Jangan kita hanya ngomong hidup benar, tapi kita tidak pernah benar. Berapa banyak tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betapa banyak kata-kata kita, tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, tadi firman Tuhan katakan, bukakan hatimu, tabahkan hatimu dan bertobat dalam Wahyu tadi. Sudah, bukakan hatimu dan bertobatlah. Artinya tinggalkan segala kefasikan-kefasikan, segala kejahatan-kejahatan, hidup lebih benar di mata Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Apapun tugasmu, apapun jabatanmu, apapun kondisimu, dikatakan oleh Tuhan, berbuat baik lebih banyak. Berbuat baik lebih indah daripada hal-hal yang lain. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 18 mengatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan katakan, mari hari-hari ini jahat. Oleh sebab itu, mari kita
merenungkan sejenak. Dalam kondisi situasi ini, kita mau merenung. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan? Panggilan Tuhan kepada kita semua, sudahkah kita nikmati dengan baik? Sudahkah kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Orang-orang yang telah diistimewakan oleh Tuhan. Kondisi situasi ini menyatakan hal itu. Kondisi dengan pengaruh situasi virus corona ini membawa kita untuk betul-betul kita menunjukkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu ketakutan, tidak perlu gelisah. Karena apa? Saya percaya Tuhan selalu pelihara umatnya. Tuhan katakan kalau burung-burung di udara dipelihara Tuhan, betapa lebih berharganya kita di hadapan Tuhan. Lebih berharga daripada burung. Itulah yang perlu kita maknai. Membawa kita kepada kebenaran. Agar kita mengerti kebenaran itu dan kita hidupi. Lalu yang ketiga, fungsi Roh Kudus. Menunjukkan kuasa bahwa iblis, dunia telah dihukum oleh Allah. Saudara, ini menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, salah satunya peringatan Tuhan kepada dunia virus corona ini. Agar pemimpin-pemimpin dunia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tokoh-tokoh Kristen dimanapun kau berada, Tuhan membawa kita untuk kita merenung. Kita boleh memperhatikan sejenak. Kita boleh merenungkan sejenak. Bagaimana kondisi kita selama ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah kita tunjukkan keistimewaan kita? Pengkhotbah mengatakan, ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Apa perbedaan itu? Sudahkah kita nyatakan? Dan Tuhan meminta hari-hari ini, Tuhan meminta kepada kita tunjukkan perbedaan itu. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi ini, jangan kita sama seperti orang-orang. Kalau mulai orang heboh, mulai mencari bantuan, minta bantuan. Adakah bantuan buat dari pemerintah buat orang-orang yang kekurangan? Oh banyak. Tapi itukah yang kita butuhkan? Saya katakan, saya bukan sombong, saya bukan tidak membutuhkan, itu membutuhkan. Tapi saya malu di hadapan Tuhan. Kalau saya harus menyatakan itu, saya harus menyatakan saya butuh bantuan itu dari pemerintah, sekalipun saya butuh sebenarnya. Tapi aku tidak mau lakukan itu. Saya lebih berharap kepada Tuhan, saya lebih berserah kepada Tuhan, saya lebih menunggu pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu pasti ada. Tidak harus mendaftarkan diri sebagai orang-orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu rekan-rekan, jemaat yang Tuhan kasihi, yang saya sayangi, yang saya cintai dimanapun kau berada. Jangan kau katakan, saya orang miskin, saya butuh bantuan. Datang ke RT, datang ke RW, laporan dan daftarkan diri. Datang kepada hamba Tuhan. Datang kepada pengurus gereja. Kalau memang kau membutuhkan, kita siap membantu saudara. Gereja siap membantu saudara. Apapun kita akan perbuat untuk membantu saudara. Daripada saudara harus mendaftarkan diri sebagai orang miskin. Tapi memalukan, Tuhan itu namanya. Oleh sebab itu mari. Tuhan sudah mengatakan, Dia menghukum keadaan dunia ini. Saudara, kita merenung dengan virus corona ini. Tuhan membuat semua mengoreksi diri. Tidak seorang pun. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, atau orang yang dasar negaranya percaya kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, semua disuruh Tuhan merenung. Adakah kita selama ini menunjukkan hal itu? Saat ini Tuhan minta kepada kita semua. Kita mau tunjukkan keistimewaan itu. Kita mau tunjukkan perbedaan itu kepada orang-orang lain. Bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 22 mengatakan seperti ini. Ia duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dia naik ke surga setelah segala kuasa dan segala penguasa, segala kekuatan ditaklukkan kepada nama Yesus. Nama yang agung, nama yang mulia, nama yang dahsyat. Mari rasakan keagungan keperkasaan nama Tuhan itu. Kita rasakan saat ini. Kita mau nikmati anugerah Tuhan itu. Kita mau nikmati kuasa Tuhan itu.
Roh Kudus kita pergunakan, berikan kesempatan buat Roh Kudus memberikan engkau, mengingatkan engkau akan dosa-dosa, membawa engkau kepada kebenaran hidup itu, dan menyatakan bahwa dunia, dosa-dosa telah dihukum oleh Tuhan dan kita telah diselamatkan. Itu yang pertama, Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus turun. Yang kedua, lewat pembacaan firman Tuhan kita tadi Yohanes pasal 16 itu, agar orang percaya mendapat kekuatan untuk hidup benar. Agar orang percaya, saudara dan saya, kita hidup benar, mempunyai kekuatan, dan hidup benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya sudah katakan tadi, saat ini merupakan suatu pernyataan, merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan, tidak akan takut. Yohanes pasal 14 ayat 15, 17. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus diutus oleh Tuhan, diutus oleh Yesus, diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyertai kita, agar kita bisa hidup benar di tengah-tengah kondisi seperti ini. Hidup benar artinya menjalankan perintah-perintah Tuhan. Hidup benar artinya kita tunduk dan taat kepada peraturan-peraturan pemerintah yang pemerintah lakukan supaya kita boleh jalani dengan baik. Hidup benar artinya tetap beribadah kepada Tuhan dalam kondisi situasi seperti ini. Baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, renungkan kepada firman Tuhan, lakukan apa yang dapat kau lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus naik dalam pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan 15 tadi. Yang ketiga, agar orang percaya mempunyai hak menikmati dan memiliki kepunyaan Bapa. Bapa di sorga memiliki segala-galanya. Bapa di sorga memiliki kekayaan yang tak ternilai. Semua dunia ini punya Tuhan, Tuhan punya. Lalu kalau kita mengatakan kita miskin, berarti kita bukan anak Allah. Bukan berarti kalau kita katakan Bapa kita kaya, lalu kita mewah-mewah, bukan. Artinya Tuhan peliharakan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan berikan segala keperluan kita, apa yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup-hidup seperti sekarang ini. Jangan takut dan jangan pernah gelisah. Tuhan merindukan kita untuk kita boleh hidup memiliki apa yang Tuhan miliki. Yohanes pasal 17 ayat 10-11 mengatakan seperti ini. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan, Bapa, aku datang. Dan aku bersama-sama dengan mereka. Saat ini aku tinggalkan mereka dalam dunia, dan mereka masih tinggal dalam dunia. Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku, ya saudara dan saya telah diberikan oleh Allah kepada Yesus. Dan saat ini Yesus melaporkan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan dikatakan mereka masih tinggal dalam dunia. Peliharalah mereka. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik-baik. Yesus naik ke sorga dan meminta kepada Bapa di sorga, peliharalah mereka Bapa. Saudara, oleh sebab itu saya katakan tadi, Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk menuntun kita memahami kebenaran firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan gentar. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saudara, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula yang mereka percaya kepada Tuhan, mereka saling menolong, saling menopang, tidak pernah kekurangan, kata firman Tuhan, mereka tidak pernah kekurangan. Orang yang mempunyai harta, mereka jual harta bendanya,
Mereka jual sawahnya, mereka jual tanahnya, dan dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Firman Tuhan katakan, mereka tidak ada satupun yang kekurangan. Karena apa? Mereka menjalani firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, mereka mentaati firman Tuhan, dan mereka melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara dengar baik-baik bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dan berbicara kepada Bapa di sorga. Peliharalah mereka. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu jangan takut. Dalam kondisi, situasi, kita tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, semua serba di rumah. Ya, saya dan ibu berbincang-bincang beberapa waktu yang lalu. Karena apa? Ya, saya harus menggaji guru-guru, karyawan di sekolah. Tapi murid-murid tidak semuanya membayar. Lalu kita katakan 1 bulan, 2 bulan kita bisa tanggulangi. Tapi 3 bulan, 4 bulan ke depan bagaimana? Lalu saya katakan, bagaimana nanti aja, hadapi aja dengan baik. Kita hadapi dengan baik, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saat ini gereja kita, baik di Kapuk maupun di Dadap, berbuat sesuatu yang dapat dilakukan. Dan dilakukan, saya katakan, ya sepanjang situasi ini seperti ini, kita lakukan. Dan saya bersyukur kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak Tuhan yang turut serta mengambil bagian dalam memperhatikan jemaat yang membutuhkan. Sekali lagi saya katakan terima kasih buat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja, baik di Kapuk maupun di Dadap, yang peduli dan mau terlibat di dalamnya. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk saling menopang, saling menguatkan, agar teman-teman kita yang sangat membutuhkan itu dapat teratasi, sekalipun barangkali tidak tuntas teratasi dengan sepenuhnya sebagaimana dahulu waktu belum ada virus corona ini. Mari sekali lagi saya mau katakan kepada kita, renungkan kepada firman Tuhan ini, pegang kepada firman Tuhan ini. Yesus mengatakan kita punya imam besar, yaitu Yesus, menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan kita. Dengar baik-baik, peliharalah mereka. Wah, luar biasa kan? Saya punya anak, saya tidak pernah mengatakan kepada istri saya, peliharalah mereka. Tapi dengar baik-baik, Yesus punya sahabat, itu kita semua. Yesus punya saudara, yaitu kita semua yang percaya kepadanya. Dan dia pergi kepada Bapa kita di sorga, karena dia yang bisa menghadap kepada Bapa. Peliharalah mereka. Aku telah meninggalkan mereka. Aku telah menyerahkan mereka kepadamu. Dan peliharalah mereka sesuai dengan namamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, agar rahasia kebenaran serta kekayaan sorga dapat kita pahami dan dapat kita nikmati. Baca di ayat 15 pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu Yohanes pasal 16 ayat 15. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan mengenai hal ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 25-27 mengatakan seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kita, mengajar kita, dan apalagi tadi? Saya ulangi sekali lagi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajar kita yang belum pernah kita tahu, yang belum kita pernah mengerti, agar kita bisa mengerti dan memahami. Dan kemudian lalu mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang sudah kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ambil waktu yang indah untuk bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Dan agar kita boleh merasakan hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan
dalam kondisi situasi yang sangat menakutkan ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah gelisah. Saudara, istri saya ketakutan kurang lebih 2 hari yang lalu. Saya habis olahraga, saya capek, lelah, lalu setelah saya membaca firman Tuhan, saya baring-baringan, tidur-tiduran di tempat tidur. Tiba-tiba ada orang 2 datang mengakui dari media, mau bertemu dengan saya. Saya tidak tahu tujuannya apa. Lalu saya katakan sama istri saya, mereka tanya dari mana? Dari KPK. Saya katakan, apa hubungannya KPK dengan saya? Saya tidak punya urusan dengan KPK. Saya bukan koruptor, saya bukan penyalahguna dana yang Tuhan percayakan kepada saya. Lalu saya katakan sama istri saya, katakan, Bapak sedang istirahat, lelah dan capek. Memaksa untuk bertemu dengan saya. Dan saya tidak mau. Dan akhirnya mereka pulang. Ya udahlah kalau begitu mereka pulang. Saya tidak tahu, betul-betulkah mereka dari KPK? Atau memang seperti yang diberitakan di media saat ini. Ada orang-orang mengaku datang dari petugas-petugas untuk mewawancarai kita. Tetapi begitu dia masuk ke rumah, dia mulai merampok dan menuduh kita. Tuhan itu memberikan hikmat kepada saya. Dan saya mengatakan, katakan kepada mereka, aku sedang lelah. Dan Tuhan luar biasa. Artinya melindungi kita, ada banyak cara Tuhan. Kenapa saya harus habis olahraga dan mereka datang? Kenapa sebelum saya olahraga? Kenapa setelah atau 4 jam, 5 jam setelah saya olahraga baru mereka datang? Tapi Tuhan itu begitu baik melindungi kita. Saya tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Saya tidak tahu tujuan mereka apa sebenarnya. Tapi pemeliharaan Tuhan menyertai hidup saya, rumah tangga saya. Menjaga saya, melindungi saya dari tangan-tangan yang jahil. Oleh sebab itu, jangan pernah takut dan jangan pernah gelisah. Sekali lagi saya mengatakan, dari perayaan hari kenaikan ini, mari nikmati firman Tuhan yang setelah saya sampaikan kepada kita. Agar Yesus naik ke sorga, agar Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi kita. Karena apa? Roh Kudus itu mengingatkan kita kepada dosa-dosa, bahwa dosa ini telah dihapuskan oleh Tuhan. Menyatakan kebenaran Kristus, kebenaran yang harus kita hidupi, yang harus kita percayai. Dan yang ketiga, menyatakan bahwa iblis telah dihukum, dunia telah dihukum. Pegang teguh firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus atau Yesus naik ke surga agar orang percaya mendapat kekuatan untuk hidup benar. Dan yang ketiga, agar orang percaya mempunyai hak untuk memiliki apa yang Tuhan miliki. Dan yang keempat, agar rahasia kebenaran surga serta kekayaannya dapat kita pergunakan dengan baik. Mari, sekali lagi saya mau katakan, renungkan firman Tuhan ini. Simak firman Tuhan ini. Perbanyak waktumu bersekutu dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, yang betul-betul kita punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk mengoreksi diri kita. Adakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Adakah kita sudah benar-benar baik di hadapan Tuhan sebagai milik kepunyaannya? Sudahkah kita menjalankan perintah-perintahnya dengan baik? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya menghimbau saudara, mari. Dalam kondisi seperti ini, secara manusia, secara lahiriah, secara badani, saya kangen kepada seluruh jemaat. Tapi apa yang mau kita katakan? Biarlah semuanya kita bawa di hadapan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Tadi malam saya berbincang-bincang dengan istri saya, dengan keponakan saya. Sampai kapan ini? Saya katakan kita tidak tahu. Keponakan saya katakan sampai bulan Mei Bapak tua. Apa iya? Selesai bulan Mei ini akan berakhir semua. Tapi yang jelas Pak Jokowi menyuruh aparat pemerintah untuk mempersiapkan segala-galanya sampai dengan bulan Desember. Saudara, saya merenung kembali kalau betul-betul sampai bulan Desember, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita? Masihkah kita tetap setia ikut Tuhan? Masihkah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Masihkah kita seperti yang saya katakan tadi, jangan takut, kita akan pegang itu, jangan gelisah, dan jangan bimbang. Pemeliharaan Tuhan ada menyertai kita. Sekali lagi saya katakan, sampai kapanpun virus corona ini, tapi pegang kebenaran firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan ada menyertai kita.
Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita dalam perayaan hari kenaikan Tuhan yang kesekian kali. Kita mau sekali lagi duduk dengan tenang, kita mau merenungkan, kita mau menyanyikan suatu nyanyian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan kasihi, renungkan firman Tuhan ini, renungkan kata-kata daripada nyanyian ini. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yesus telah menjadi imam besar bagi kita. Dia telah naik ke surga dan menyampaikan keluhan-keluhan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Yesus telah menyampaikan, dan Tuhan Yesus mengatakan, peliharalah mereka agar mereka satu sebagaimana kita satu. Mari pegang firman Tuhan ini dan kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah di hari perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus yang kesekian kali kami peringati. Mengingatkan kami agar kami berpegang teguh atas firman-Mu dalam kondisi yang kami hadapi, virus corona yang melanda dunia, khususnya di tengah-tengah bangsa negara kami, semuanya dalam kondisi sangat memprihatinkan. Semuanya membawa kami untuk merenung di hadapan-Mu, mengoreksi diri kami, memeriksa hubungan kami dengan Tuhan. Adakah kami sudah benar di hadapan Allah sebagaimana Engkau minta, sebagaimana Engkau harapkan? Biarlah kebenaran firman ini masuk di hati kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun jemaat-Mu berada, baik di Kapuk maupun yang ada di perumahan Villa Taman Bendara Dadap ini, di setiap rumah mereka, di setiap aktivitas mereka, dalam setiap kegiatan mereka, mari pagari lindungi mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang terbaik buat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, agar kami boleh berbagi kasih dalam kondisi seperti ini. Disinilah kami dituntut, disinilah kami dibimbing, disinilah kami diingatkan untuk kami boleh mempraktikkan kasih kami itu satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menopang, saling membantu untuk kami boleh hidup bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah, buat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba berdoa sekali lagi buat seluruh jemaat dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, baik yang di Kapuk, Berdikari 1 Kapuk Jakarta Barat, maupun yang di perumahan Villa Taman Bendara Dadap ini. Mari bawa kami Tuhan untuk bersatu hati bersama-sama, untuk melakukan tugas-tugas yang mulia. Hamba menyerahkan tim diakonia, baik yang di Kapuk maupun yang di Dadap ini, agar mereka dapat bekerja dengan baik bagi hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam peduli kasih, berbagi kasih
bagi jemaat yang membutuhkan. Mari tangan-Mu berkarya Tuhan. Tangan-Mu bekerja, tangan-Mu memberkati umat-Mu dan memberikan kami sehati menuntaskan amanat agung yang Tuhan telah percayakan itu. Sehati menuntaskan dan menghadapi virus corona yang kami hadapi saat ini. Dalam gereja-Mu, di dalam jemaat-Mu, di tengah-tengah bangsa negara kami, dalam dunia, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa negara kami, Indonesia, pemerintah Indonesia, Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf beserta seluruh jajarannya, baik anggota DPR di pusat, di daerah, di provinsi, kabupaten, kota, baik pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah daerah yang terkecil, RT dan RW. Bukakan hati mereka, agar mereka mempunyai hati nurani yang baik, dan betul-betul menjalankan tugas-tugas yang diberikan pemerintah kepada mereka untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu di tengah-tengah bangsa negara kami, buat pemerintah kami, buat masyarakat Indonesia, buat gereja-Mu, buat hamba-hamba-Mu, buat umat-Mu Tuhan. Tidak satu pun terkecuali. Mari tangan Allah berkarya. Terima kasih buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Dan segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Mendatangkan sukacita yang baru bagi kami semua. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Hey, hey. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Live your life like we die. Saudara, jangan lewatkan ibadah raya hari Minggu 24 Mei 2020 yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Episkopos Family mulai jam 7 pagi. Ibadah akan dilayani oleh PDM Kores Marbun. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku.
Puji nama Tuhan saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Saya mengajak setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari tinggikan nama Tuhan. Sembah Dia, katakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari tinggikan Dia, katakan amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu ya Tuhan, Tuhan. Sekali lagi katakan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kami mau bersyafaat hari ini Bapak. Berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Buat GBI Episkopos Family, baik yang ada di Berdikari 1 Kapuk maupun yang ada di Villa Taman Bandara. Tuhan, Engkau yang akan memakai setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Jemaat di gereja-Mu di tempat ini Bapak untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada Tuhan. Berdoa secara khusus buat pemimpin kami, gembala kami dan seluruh staf pemimpin yang ada. Tuhan yang akan berikan hikmat, Tuhan yang akan berikan kebijaksanaan, bahkan Tuhan yang akan berikan kesehatan bagi setiap mereka Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan kelemahan, mungkin dalam sedang keadaan masalah, atau bahkan mungkin dalam sakit penyakit. Bapak, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan menyembuhkan, memberikan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami menyerahkan Bapak bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat pemimpin negara kami. Buat Bapak Joko Widodo Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan kesehatan. Buat seluruh pemerintahan yang ada Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka Tuhan. Terutama dalam menangani pandemi yang ada hari ini Tuhan. Kami berdoa kuasa-Mu Tuhan menjamah seluruh orang-orang yang terlibat, berperan aktif Tuhan. Bahkan garda terdepan Tuhan untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan daripada Tuhan turun bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Tuhan. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus, menyertai saudara-saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin.